wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Arif Betangsi dan rekan saya Julius Fernando, dan satu lagi adalah Indah Erin Karisa. Kami merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Muara Enim. Dalam kesempatan ini, Bu, kami izin untuk melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan tugas calon guru penggerak tersebut. Apakah Ibu bersedia, Bu? Oke, siap dengan senang hati. Dalam hal ini juga, Bu, perlu kami sampaikan bahwa nantinya mungkin kami akan mencatat atau merekam sebagai bahan kegiatan kami di dalam CGP tersebut. Bersediakah, Bu? Bersedia. Oke, Bu. Di sekolah ini tentunya fokus dah. Ini nampak baik, Bu. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri sebelumnya, Bu? Siap. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Uzaima Ispin MM, Kepala SMP 4 Mega, membantu mendukung seluruhnya kegiatan apa-apa yang akan diperlukan oleh ketiga guru saya, calon guru penggerak di sekolah ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya begini, Bu, sebelumnya akan ada mungkin ya, Bu, beberapa kasus yang telah Ibu ambil keputusan ataupun yang telah Ibu temukan di sekolah ini. Kalau boleh tahu, Bu, kami bertanya, kasus-kasus apakah di antaranya? Sebenarnya kasus di sekolah kita itu cukup banyak. Ada siswa lompat pagar, ada siswa yang tidak mau masuk ke dalam lingkungan sekolah, bersimpan di mobil. Ada juga kasus yang kiler di kantin. Ada juga siswa yang etikanya kurang bagus, tapi anaknya kalau disuruh bekerja dia bagus, sama guru dia bisa mengambil hati, cuman kasusnya berhubungan dengan moral. Oke, baik, Bu, ya. Dalam kesempatan ini kami akan mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan dengan menggunakan nilai-nilai bijak yang merupakan kasus ataupun dilema etika atau wujukan moral pada kesempatan ini, Bu. Baik, selanjutnya, Bu, di dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, sejauh ini bagaimana Ibu melakukan identifikasi terhadap kasus yang Ibu sampaikan tadi? Bisa saja Ibu dengan fokus satu kasus, Bu. Oke, sepertinya dari sekian banyak kasus yang sudah ada di sekolah kita, yang sangat menonjol masalah anak kelas 4 Alek Nurdin. Anak ini memang ringan tangan, kalau disuruh dia mau, sangat bagus di mata guru. Tetapi dia punya akhlak yang kurang bagus, sering mengambil atau menyolong atau maling barang-barang di sekitarnya, seperti pena temannya, makanan temannya, mungkin juga uang temannya, itu. Sementara memang kehidupan dia itu kurang beruntung. Bapaknya tidak ada lagi, hidup dengan bapak tiri, emaknya mengambil upahan. Anaknya memang bagus, tetapi akhlaknya tadi seperti itu. Jadi kita juga bingung anak ini mau diapakan. Ya. Bisa kita tangkap ya, Bu, dari kasus tersebut Ibu merasakan dilema, Bu, ya, terhadap kasus yang terkait yang Ibu sampaikan barusan tadi. Nah, selanjutnya, Bu, di dalam pengambilan keputusan ini bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu di sekolah, terutama kasus-kasus di mana tadi ada dua kepentingan, Bu, ya, yang sama-sama benar. Bagaimana, Bu? Kasus-kasus yang sama benar itu tetap kita pilah, tetap kita lihat dulu berat yang mana, salahnya si A dengan si B. Biasanya pasti salah satu itu ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Otomatis kita lihat dulu bagaimana kegiatan dia sehari-hari di sekolah,
bagaimana kesiapan dia belajar di kelas, bagaimana sopan santunnya dengan guru, bagaimana kejujurannya, itu tetap semua kita baca. Dapat kami tangkap berarti Bu ya dari kasus dari jawaban Ibu tadi, di mana cara Ibu mengambil keputusan terhadap kasus tersebut yang sama-sama benar itu tetap mempertimbangkan ya Bu, ataupun Tetap ada memilah pertimbangan. yang mana yang lebih baik ya. Nah, selanjutnya Bu ya akan disampaikan atau diberikan pertanyaan oleh kawan kami. Baik, izin Ibu Hajar Zaimah. Tadi saya sudah mendengar bagaimana Ibu menjelaskan tetap dipilah dulu, ditimbang dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang seperti biasa Ibu lakukan selama ini dalam menimbang dan memilih dalam kasus tersebut? Oke, yang pertama kita panggil dulu anak itu, kita lihat dulu anak ini kehidupannya seperti apa, dengan temannya seperti apa, dengan guru dia bagaimana. Kita lihat dulu absensinya, apakah dia rajin, apakah dia sering bolos. Kemudian juga kita lihat dulu kesehariannya dengan temannya, apakah dia sering mengganggu ataukah dia memang sering begitu, atau cuman karena waktu tertentu. Semua kita lihat dulu asal usul masalah sehingga dia melakukan itu. Baik, tentunya cukup banyak langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Yang jelas kita itu kompromi dulu dengan wali kelasnya, ditanya guru BK-nya bagaimana, kemudian kita ajak musyawarah dengan wakil-wakil kepala sekolah, sebenarnya anak ini bagaimana. Jadi sebagai kepala sekolah tidak bisa langsung memutuskan sendiri, keputusan itu kita ambil dengan bermusyawarah. Ya, cukup menarik yang disampaikan Ibu tadi, bahwasanya dalam pengambilan keputusan tidak bisa diputuskan sendiri, terus harus bermusyawarah dengan para wakil dan orang-orang yang terkait lainnya. Selanjutnya mungkin pasti ada tantangan dalam kita mengambil keputusan tersebut. Jadi pertanyaannya, yang selama ini hal-hal apa saja yang ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang seperti Ibu jelaskan tadi, tantangannya seperti apa? Seperti kasus si Alek tadi, si Alek anaknya bagus, bekerja mau, tapi dia sering menyolong karena ambil barang temannya. Kalau anak ini langsung kita keluarkan dari sekolah, artinya kita tidak bisa mendidik, memang moral itu berat. Kemudian kalau kita keluarkan dari sekolah, sementara ekonominya kan menengah ke bawah, mungkin dia akan jadi tidak sekolah, akhirnya dia jadi gelandangan. Kalau dia terjadi gelandangan, otomatis sekolah juga jadi dilema. Oh, gara-gara sekolah dia jadi gelandangan. Kemudian kita juga lihat ekonominya menengah ke bawah, mungkin dia nanti jadi orang yang tidak benar gitu. Jadi mengambil keputusan kita lihat dulu statusnya seperti apa. Dengan adanya kasus si Alek, oh berarti anak ini mungkin kita skor dulu untuk beberapa minggu. Siapa tahu dengan skor dia berpikir harapan kita ke depan dia akan bisa berubah, walaupun tidak semudah balik telapak tangan. Baik, dari penjelasan itu memang tampaknya cukup berat tantangan itu karena memikirkan faktor lain, Bu ya. Jadi dan harapannya tetap pihak sekolah, terutama ibu kepala sekolah, masih berpikirnya positif, punya keyakinan bahwasanya anak itu akan bisa berubah. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Indah. Silakan Ibu Indah. Baik Ibu, izin saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Nah, mengenai kasus dilema etika atau bujukan moral ini, tadi saya mengutip ada kata kunci, Ibu bilang ada kompromi, musyawarah ataupun kolaborasi ketika Ibu menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah ya Bu ya. Nah, apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus, misalnya apa, seminggu sekali atau sebulan sekali nih di waktu kita menyelesaikan kasus, atau ada juga prosedurnya yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini Bu?
Kalau jadwal menyelesaikan kasus sepertinya tidak ada. Begitu ada kejadian harus kita selesaikan saat itu. Iya. Kalau kejadiannya pagi ya selesaikan itulah, kalau kejadiannya sore kita selesaikan sore. Tidak mungkin kasusnya pagi kita selesaikan sore hari. Iya, berarti tergantung kasus itu. Tergantung kasusnya kapan. Kapan kasusnya Kapan? dan langsung ditindaklanjuti Langsung saat ditindaklanjuti itu. ya, Iya. biar cepat selesai. Iya, betul sekali, Ibu. Nah, dalam penyelesaian kasus Ibu, apakah Ibu punya kayak tim sukses atau ada yang membantu atau juga punya faktor-faktor lain yang bagi Ibu mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini, Bu? Yang jelas kita kan dibantu oleh wali kelas, kemudian guru BK, kemudian pembina OSIS, Ya, wakil kesiswaan, dan sebagainya. Semua terlibat. berarti masih ke kolaborasi Kolaborasi tadi Bu ya. tetap. Jadi kalau tidak ada kolaborasi masih tidak bisa mengambil keputusan Tidak dengan bisa, baik. itu dikatakan kepala sekolah egois. Iya, betul sekali Ibu. Nah, Ibu, dari semua yang sudah Ibu lalui, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Kita koreksi diri. Koreksi diri, oh mungkin sebagai kepala sekolah belum maksimal Iya. memberikan contoh, begitu juga dengan guru. Oh mungkin anak ini kita kaji-kaji, oh mungkin di luar dia kurang perhatian. Oh anak ini mungkin sangat kekurangan. Oh anak ini mungkin apa ya, kurang banyak teman mungkin. Jadi semuanya kita koreksi, kita mawas diri, tidak bisa langsung ngomong kepala sekolah paling bagus, wali kelas sudah bagus, guru BK sudah bagus. Tidak. Kalau kita semua sudah bagus, tidak mungkin anak masih seperti itu. Jadi kita tetap koreksi diri. Mungkin saya yang masih salah, mungkin wali kelasnya masih salah. Berarti pentingnya introspeksi Introspeksi diri ya, itu Bu, ya. sangat Kepala penting. sekolah, baik guru-gurunya Iya, juga wali wajib. kelas, guru BK, semua terus berdiri. Berarti itu kita belum maksimal memperhatikan anak tersebut. Iya, luar biasa sekali Ibu, penjelasannya sudah Ibu sampaikan. Oke Bu, tadi semua pertanyaan sudah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas kerjasamanya, atas jawaban yang telah disampaikan dengan penuh kejujuran, dengan penuh kewibawaan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kekurangan di dalam kami melakukan kegiatan wawancara terhadap Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat menjadi guru penggerak. Setelah selesai nanti terapkan di sekolah bagaimana guru penggerak itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjuang. Dikit lagi perjuangan kalian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu, saya tuh mau ganggu waktu Ibu sebentar. Nggak apa-apa. Kira-kira 10 sampai 15 menit Ibu bersedia? Saya bersedia. Iya Ibu, sebelum itu kegiatan ini nanti akan saya rekam, apa Iya. boleh Ibu? Boleh. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Iya. Saya ini ingin bertanya Ibu mengenai pengambilan keputusan. Iya. Selaku Ibu kan kepala sekolah. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh. Yaitu pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oke, kalau yang pengambilan keputusan yang termasuk dilema etika atau bujukan moral itu biasanya saya kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi kalau ada nemuin masalah seperti itu, misalnya yang harus mana yang dibutuhkan, apakah ini etika atau bujukan moral, itu tetap kami kolaborasi dengan rekan sejawat ini. Oke, berarti walaupun kepala sekolah masih butuh kolaborasi Iya, ya Ibu. Lalu Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terkait dengan adanya dua kepentingan yang sama-sama Sama-sama. punya nilai kebajikan, Bu? Ya. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan itu tetap kita harus cari apa permasalahan terlebih dahulu, terus kita bicarakan dengan wali kelasnya tadi, dengan rekan sejawat, terus yang memangku kepentingan itu, dan kita juga harus perhatikan ini dampak buruk dan baiknya bagi peserta didik. Iya. Gitu. Jadi tetap harus
kolaborasi dengan semua yang ada di sekolahan. Jadi tetap kolaborasi itu penting ya Penting, Ibu ya, dan iya. kita harus tahu juga efek baik dan buruknya ke depan. Iya, ke depan. Oke. Kalau begitu Ibu, langkah-langkah yang Ibu lakukan atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini seperti apa? Yang pertama ya jelas itu dicari dulu apa yang menjadikan penyebab permasalahan. Dicari baik itu dari anak maupun lingkungan sekolah ataupun lingkungan di rumah. Masih tetap kita melibatkan orang tua intinya. Jadi setelah kita mengetahui semua permasalahan, dengan kita mencari bukti-buktinya lebih dahulu, baru kita kolaborasi, kita bincangkan dengan rekan sejawat dan juga orang tuanya. Baru terakhir baru kita ambil keputusan, dan keputusan itu juga tidak harus yang merugikan peserta didik, karena peserta didik dia kan harus terus berlanjut, jangan sampai terhenti gara-gara kasus yang kita ambil tadi. Betul, berarti sangat penting sekali untuk kita mengidentifikasi masalah ini Iya. awalnya kenapa. Iya, Iya. seperti itu ya Bu Iya. ya. Itu langkah-langkahnya. Kemudian selama ini ada tidak langkah-langkah yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini Bu? Kalau langkah-langkah yang efektif ya jelas kita harus itu tadi ya, kita harus mencari sumber permasalahan dulu. Itu langkah yang pertama yang efektif. Setelah kita cari sumber permasalahannya apa, harus kita identifikasi lagi yang kira-kira apa menurut rekan sejawat dan ibu juga itu jadi penting. Baru nanti kita mencari solusi yang terbaik. Oke, berarti yang penting sekali itu mencari sumbernya Ibu ya, baru kita permasalahan, iya. bisa bertindak. Bisa Oh, bertindak iya. ke depan. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Ya, kalau tantangannya jelas banyak tantangannya ya, terutama ya dari rekan sejawat. Ada rekan sejawat yang tidak seide dengan kita kadang. Memang ada dari sekolah itu beberapa guru, dewan guru atau tenaga kependidikan yang kurang sepaham. Tapi setelah kita berikan pengertian kepada mereka bahwa untuk kedepannya anak didik kita ini tidak boleh terputus intinya kan gara-gara masalah yang kita ambil keputusannya yang salah. Jadi untuk tantangan seperti itu ya kita harus memberikan pengertian kepada rekan sejawat. Ya, gitu. Pasti ada pro dan kontra ya, Iya, Bu, ya, jelas selama ada. ini ya. Kemudian Ibu punya jadwal tertentu tidak untuk menyelesaikan masalah atau kasus-kasus, misalnya setiap 1 minggu sekali atau apa seperti itu Ibu? Tergantung permasalahan. Kalau permasalahannya yang tidak terlalu besar permasalahannya yang mungkin pada saat itu bisa diselesaikan, ya kita selesaikan pada saat itu. Tetapi kalau memang butuh solusi atau bukti yang ini kita jadwalkan, kita cari buktinya itu kita jadwalkan dulu. Minggu depan kita bahas apa sih yang menjadi permasalahannya. Setelah terkumpul bukti-bukti tersebut, baru nanti kita ambil keputusannya. Berarti masih tergantung kasusnya Ibu ya. Tergantung Kalau yang kasusnya. berat kita butuh waktu lama ya, untuk menyelidikinya kan, jangan kita mengambil keputusan yang salah intinya ke depan juga. Iya, luar biasa sekali Ibu. Dalam hal ini Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bagi Ibu mempermudah Ibu untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah? Oke. Kalau itu biasanya rekan sejawat yang senior pertama kan, terus ditambah dengan korwil. Biasanya kalau dilibatkan juga kadang dengan pengawas kalau memang agak parah masalahnya sampai ke korwil, sampai ke pengawas memang perlu dibutuhkan, ya aku minta itu intinya yang untuk mendukung untuk penyelesaian masalah. Tapi kalau seandainya bisa diselesaikan dengan rekan sejawat ataupun komite sekolah dan orang tua, sudah cukup batas itu saja. Masih balik lagi sumber masalah Sumber dari masalahnya apa ya apa, Ibu iya. ya, dan Iya. identifikasi ya Bu. Iya. Kemudian Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama Ibu mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika Bu? Ini pengalaman yang diambil dari hasil pengambilan keputusan yang melibatkan itu dilema etika atau pendidikan moral itu. Yang jelas kita dalam saat memutuskan sesuatu itu kita tidak bisa mengambilnya secara sepihak. Kita harus memikirkan peserta didik ke depannya bagaimana dan dampak positifnya bagi peserta didiknya itu apa. Tidak harus merugikan sepihak intinya. Itu dari situ. Tetap ya, masih kita harus memperhatikan murid ya Bu. Murid, Semuanya itu berefek baik atau buruk terhadap bagi peserta murid. didik. Iya. Iya. Baik Ibu, saya dapat pelajaran banyak sekali dalam pembicaraan singkat kita ini. Iya. Terima kasih Ibu atas berbagi waktunya dan juga pengalamannya. Saya sangat terharu dan bangga sekali dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Iya. Maaf mengganggu waktu Ibu. Ya, sama-sama nggak apa-apa. Saya akhiri Ibu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo.
Ibu Resti. Waalaikumsalam Ibu Indah. Maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Oke, tidak apa-apa. Saya mau sedikit wawancara dengan Ibu kalau Ibu berkenan. Ya, boleh Bu. Ibu sedang kosong ya Bu ya? Ya, alhamdulillah ini lagi kosong Iya. Ibu kita. Ibu sebelum lebih lanjut saya ingin bertanya kegiatan ini akan saya rekam, apakah Ibu setuju? Boleh Bu Indah. Oke, baiklah Ibu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya terkait mengenai pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, Bu? Oke. Cara saya mengidentifikasinya ketika ada masalah di sekolah yang muncul Ibu Indah. Misalnya contoh nih, misalnya ada anak yang ada kasusnya di rumah atau ada masalah di rumah, kemudian dia berdampak pada pembelajarannya di sekolah. Kemudian misalnya lagi ada masalah guru, tapi guru tersebut misalnya tetap baik, tetap aktif mengajar di sekolah. Nah, itu menjadi dilema etika di sekolah kami. Iya, luar biasa. Memang dilema sekali ya Ibu kasus-kasus seperti itu ya. Nah, bagaimana selama ini Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan di mana ada dua kasus yang merupakan sama-sama memiliki nilai kebajikan? Oke, selama ini saya itu Ibu Indah tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi saya ada tim, yaitu rekan-rekan guru di sekolah ini. Saya berdiskusi atau berkolaborasi bersama rekan-rekan guru. Kemudian ada pihak terkait, misalnya komite, untuk bagaimana mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut. Oke, untuk itu Ibu, langkah-langkah yang Ibu lakukan itu seperti apa dalam mengambil keputusan? Oke, kalau langkah-langkah itu Ibu Indah, pertama saya mencari tahu dulu kasusnya tersebut, kemudian mencari informasi tentang kasus tersebut, kebenarannya. Kemudian yang kedua saya mengidentifikasi kasus tersebut, bagaimana kasus tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga saya mendiskusikan bersama tim yang kata saya tadi. Kemudian kami mencari keputusan bersama. Kemudian muncullah keputusan yang disepakati bersama. Yang terakhir itu kami melakukan seperti pengujian begitu. Apakah keputusan tersebut baik atau tidak dilakukan. Oke, berarti yang pertama harus identifikasi dulu ya Ibu ya, yang terpenting. Nah, kemudian Ibu, hal-hal apa yang selama ini menurut Ibu efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang saya dalam mengambil keputusan itu yang pasti saya berkolaborasi tadi Bu Indah. Jadi saya mengajak rekan-rekan guru, kemudian pihak-pihak terkait untuk bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut, kemudian saya baru mengambil keputusan. Berarti kolaborasi itu sangat penting ya Bu Iya, dalam benar pengambilan sekali. keputusan ya. Lalu hal apa saja yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini, Bu? Oke, kalau tantangan Ibu Indah itu sangat ada ya pastinya ya. Contohnya tantangannya itu yaitu misalnya ada tekanan dari luar begitu, kemudian ada pihak-pihak yang mungkin ingin disetujui begitu. Kemudian tantangan yang lain, apakah keputusan yang saya ambil itu misalnya berdampak baik untuk semua pihak, itu menjadi tantangan bagi saya. Iya, betul sekali Ibu ya. Kemudian Ibu, apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat kejadian, ataukah ada hal-hal lain yang Ibu anggap nanti kita ada prosedur dulu nih sebelum menyelesaikan kasus ini begitu? Oke, kalau jadwal itu sebenarnya tidak ada ya Bu Indah ya, kalau jadwal khusus. Tapi sebenarnya kalau ada kasus yang langsung ingin diselesaikan, itu biasanya kami langsung menyelesaikannya ya Bu Indah. Tapi memang perlu harus beberapa tahapan-tahapan tadi. Nah, itu mungkin yang dimaksud Ibu Indah tadi, jadwal untuk bagaimana kita akhirnya mencapai keputusan tadi. Iya. Tapi intinya kami spontan Bu Indah tadi. Karena kan kasus ini tidak langsung tidak kita tidak diharapkan atau tiba-tiba begitu terjadi. Iya, betul. Nanti bisa spontan juga Ibu ya. Nah, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan khusus dilema etika ini, Bu? Oke, kalau faktor-faktor itu terutama rekan-rekan tadi ya, rekan-rekan guru, kemudian komite, itu yang membantu saya dalam proses pengambilan keputusan ini. Jadi saya sangat membantu sekali mereka itu Ibu Indah, karena saya mendapat masukan, saya mendapat bantuan lah untuk saya mengambil keputusan. Oke, berarti kolaborasi dengan rekan juga penting sekali ya Ibu ya dalam hal ini.
Nah, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Oke, kalau pengalaman Bu Indah, saya selama ini merasa kolaborasi itu penting Bu Indah ya. Jadi pengalaman saya itu membuat saya bahwa komunikasi bersama rekan itu tidak dipendam sendiri, kemudian bercerita kepada rekan-rekan tentang masalah, tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan itu sangat penting. Jadi kolaborasi, komunikasi itu sangat penting. Iya, luar biasa sekali Ibu, kolaborasi dan komunikasi. Saya dapat ilmu dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu Ibu. Saya mohon maaf karena mengganggu. Sekali lagi terima kasih dan silakan Ibu melanjutkan aktivitas Ibu. Saya mohon maaf. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Indah. Iya.